Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di praktikum perancangan tata letak fasilitas. Program studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 6 yaitu operasional dan optimalisasi produksi. Yang dimana hal ini merupakan salah satu aspek krusial dalam tata letak fasilitas. Teman-teman praktikan perlu diketahui bahwa sejatinya operasional dan optimalisasi produksi merupakan faktor penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran proses dan kinerja sistem produksi. Tata letak yang tidak mempertimbangkan pemetaan proses, potensi pemborosan, serta keseimbangan lini produksi dapat menimbulkan inefisiensi waktu, biaya, dan sumber daya. Untuk itu, analisis operasional dan optimalisasi produksi dibuat agar aliran produksi lebih efisien, pemborosan berkurang, dan kinerja produksi dapat meningkat. Nah, teman-teman praktikan terdapat alat atau software pendukung yang akan kita gunakan untuk membantu kelancaran praktikum kali ini, yaitu ada Draw.io, Microsoft Word, POM-QM, dan Minitab. Keempat software ini akan kita gunakan untuk membuat pemetaan proses produksi hingga identifikasi akar penyebab masalah dengan fishbone diagram. Kemudian bahan atau data yang akan kita gunakan yaitu diantaranya data operation time, data loading time, data dari persentase jam kerja, data dari reject, dan data dari cycle time. Teman-teman praktikan, pada modul materi ke-6 ini terdapat 5 bahasan. Kita masuk pada bahasan yang pertama yaitu mapping proses produksi. Atau bisa juga disebut dengan pemetaan proses. Merupakan teknik penting yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu proses atau alur kerja dengan menggunakan simbol dan koneksi tertentu. Nah, pemetaan proses ini memungkinkan untuk menguraikan langkah-langkah, mengidentifikasi potensi hambatan, dan memperjelas peran dalam operasi. Peta proses bervariasi berdasarkan tujuan spesifik dan detail yang disampaikannya. Berikut ada beberapa jenis umum dari mapping proses produksi. Di antaranya yaitu ada flowchart, data flow diagram, value stream maps, deployment maps, dan swimline diagram. Nah, dalam praktikum kali ini, mapping proses produksi yang akan kita buat yaitu swimline diagram. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan swimline diagram? Ini adalah jenis diagram alur yang digunakan untuk memvisualisasikan proses bisnis atau alur kerja dengan cara membagi tanggung jawab atau aktivitas berdasarkan aktor, departemen, atau sistem yang terlibat. Diagram ini dinamakan swimlane karena tampilannya menyerupai lintasan renang atau swimming lanes, di mana setiap jalur atau lane mewakili satu entitas. Nah, berikut merupakan simbol-simbol yang sering digunakan. Seperti dalam membuat flowchart pada umumnya, swimlane diagram juga sama, memiliki simbol awal, aktivitas, decision, dan lain sebagainya. Nah, gambar-gambar di sampingnya itu merupakan contoh-contoh swimlane diagram yang dapat teman-teman jadikan sebagai referensi. Contoh swimlane yang hitam putih itu mapping proses produksi Ragu Mini dimulai dari pengiriman bahan dari supplier hingga barang sampai pada pelanggan. Selanjutnya bahasan kedua yaitu egg waste. Nah, siapa di sini yang udah tahu kalau pemborosan itu sekarang sudah bertambah menjadi egg, enggak 7 lagi nih. Mungkin biasanya yang sering teman-teman dengar itu 7 waste, tapi sekarang udah bertambah jadi 8. Waste atau pemborosan merupakan suatu aktivitas dalam proses produksi yang tidak memberikan kontribusi nilai tambah selama proses mengubah input menjadi output. 8 pemborosan ini diperkenalkan oleh Taichi Ono dari Jepang yang bekerja untuk Toyota dan diperkenalkan dalam sistem produksi yang dikenal dengan Toyota Production System. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari overproduction. Terjadi ketika produksi dilakukan melebihi jumlah yang sebenarnya dibutuhkan.
Kemudian ada waiting, merujuk pada waktu menganggur yang menyebabkan aktivitas berhenti baik pada mesin maupun tenaga kerja. Lalu transportation, pemborosan ini muncul akibat desain tata letak fasilitas yang kurang efisien, sehingga mengakibatkan jarak perpindahan material menjadi terlalu jauh dan tidak perlu. Selanjutnya, overprocessing merupakan pemborosan yang terjadi akibat proses kerja yang tidak tepat, seperti penggunaan mesin atau metode yang tidak sesuai kapasitas. Kemudian inventory terjadi ketika perusahaan menyimpan barang atau bahan dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya motion, pemborosan akibat gerakan yang tidak efisien atau tidak diperlukan. Lalu defect, mengacu pada produk yang gagal memenuhi standar kualitas. Dan yang terakhir, non-utilized talent, yaitu keterampilan dan ide pekerja tidak digunakan secara optimal sehingga potensi peningkatan kinerja terabaikan. Nah, sekarang masuk pada bahasan ketiga yaitu analisis efisiensi dengan OEE. OEE atau Overall Equipment Effectiveness adalah salah satu metode evaluasi kinerja yang digunakan untuk mengukur produktivitas peralatan industri sebagai indikator kinerja utama. Kemudian, rumus untuk menghitung OEE yaitu availability dikali performance efficiency dikali rate of quality product. Nah, sebelum menghitung OEE, kita perlu mengetahui satu persatu terlebih dahulu dimulai dari availability. Availability itu kemampuan mesin atau pabrik untuk beroperasi sesuai dengan jadwal tertentu atau ketersediaan pabrik untuk beroperasi, yang dimana merupakan rasio aktual operation time dengan waktu pembebanan atau loading time. Nah, untuk menghitung availability, rumusnya yaitu operation time dibagi loading time dikali 100%. Nah, kita tarik mundur. Untuk mendapatkan nilai loading time itu dihitung dengan rumus total availability dikurangi planned downtime. Sedangkan untuk menghitung operation time didapatkan dengan rumus loading time dikurangi unplanned downtime dikurangi setup and adjustment time. Kemudian quality. Quality atau kualitas produk merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Rate of quality product memperhatikan dua faktor yaitu process amount atau jumlah yang diproduksi dan defect amount atau jumlah produk yang cacat. Untuk menghitung rate of quality product, rumusnya yaitu proses amount dikurangi defect amount dibagi proses amount dikali 100%. Selanjutnya, performance adalah rasio kecepatan operasi aktual peralatan atau actual operating speed dengan kecepatan ideal berdasarkan kapasitas desain. Dalam performance efisiensi, ada 3 faktor penting yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, idle cycle time atau waktu siklus ideal, process amount atau jumlah produk yang dihasilkan, dan operation time atau waktu operasi mesin. Untuk mendapat nilai performance efisiensi, yaitu dengan rumus process amount dikali actual cycle time dibagi operation time dikali 100%. Nah, kemudian jika sudah diketahui nilai-nilai pembentuk untuk menghitung OEE, teman-teman praktikan harus menginterpretasikannya. Nah, nilai OEE ini diinterpretasikan untuk benchmarking dan menentukan baseline sebagai berikut. Masuk pada bahasan keempat yaitu simulasi line balancing. Konsep line balancing adalah proses pengalokasian pekerjaan terhadap stasiun kerja sedemikian rupa sehingga stasiun-stasiun kerja yang ada memiliki kebutuhan waktu yang seimbang. Berikut komponen-komponen dalam line balancing. Yang pertama ada production speed atau kecepatan untuk memproduksi suatu barang dengan memperhatikan permintaan dengan waktu produksi. Lalu kemudian waktu siklus atau cycle time adalah waktu yang tersedia pada masing-masing stasiun kerja untuk menyelesaikan satu unit produk. Selanjutnya, waktu stasiun merupakan waktu yang diberikan kepada setiap stasiun kerja untuk melakukan pekerjaannya dan sudah memperhitungkan waktu repositioning. Selanjutnya, waktu menganggur atau idle time yaitu waktu menganggur selama jam kerja atau bird working time.
yang disebabkan antara lain faktor alam, menunggu muatan, menunggu dokumen, alat rusak, dan lain-lain. Selanjutnya, keseimbangan waktu senggang atau balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Lalu efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antar waktu operasi tiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar. Kemudian, smoothness index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif atau cara untuk mengukur tingkat waktu tunggu. Selanjutnya, efisiensi lintasan produksi atau line efficiency merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. Line efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi suatu lintasan. Dan yang terakhir adalah workstation, merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Nah, teman-teman praktikan dapat dilihat pada layar ada 5 metode line balancing. Yang pertama, metode range position wake atau RPW. Yang kedua, ada metode long operation time dan metode most following task. Selanjutnya metode shortest operation time dan metode fewest following task. Dari kelima metode tersebut yang akan kita gunakan dalam simulasi line balancing yaitu metode RPW. Adalah metode heuristik yang digunakan dalam line balancing untuk menentukan jumlah stasiun kerja minimal dan alokasi tugas ke stasiun kerja secara efisien. Metode ini melibatkan pemberian peringkat pada setiap tugas berdasarkan bobot posisi, yang merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut ditambah dengan waktu untuk tugas-tugas yang akan dilakukan setelahnya. Nah, untuk pembuatan line balancing pada praktikum kali ini akan menggunakan bantuan software POM-QM. Untuk alur pembuatan line balancing dalam POM-QM ada 7 tahapan. Yang pertama, kita harus membuka POM-QM dan pilih modul line balancing. Kedua, tentukan tasknya. Ketiga, pilih metode RPW. Keempat, masukkan waktu pada setiap task. Kelima, masukkan pada tiap task predecessor. Keenam, atur cycle time dan runtime. Dan yang terakhir, tekan solve. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan kelima, yaitu identifikasi permasalahan produksi. Nah, untuk identifikasi permasalahan ini kita akan menggunakan fishbone diagram atau yang dikenal sebagai cause effect diagram. Pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Kaoru Ishikawa. Tujuannya adalah untuk membantu tim dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara yang sistematis dan terukur. Nah, gambar yang ada pada layar merupakan contoh fishbone diagram. Ada 6 komponen pembentuk fishbone diagram. Yang pertama ada measurement, method, man, environment, material, dan yang terakhir machine. Inilah nanti fishbone diagram yang harus teman-teman buat. Minimal ada 4 yang terdiri dari manusia, metode, material, dan mesin. Seperti pada deskripsi, namun tentu saja lebih lengkap itu lebih baik. Teman-teman praktikan, pada modul materi ke-6 yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya optimalisasi produksi bertujuan untuk mengurangi bottleneck, meminimalkan idle time, dan meningkatkan efisiensi sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, tata letak fasilitas yang dirancang dapat mendukung proses produksi yang lebih efektif, stabil, dan kompetitif. Berikut adalah sumber yang dikutip dari berbagai referensi, artikel, jurnal, maupun buku yang dapat teman-teman praktikan jadikan sebagai rujukan. Sekian penjelasan dari modul materi 6 yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman praktikan semuanya, bertahanlah sedikit lagi untuk seporsi ayam geprek setelah praktikum. Terima kasih. Baik teman-teman praktikan, kita masuk pada simulasi software modul ke-6. Pada modul ke-6 ini ada 5 penugasan yang harus teman-teman buat. Dan sesuai dengan penjelasan materi tadi, ada beberapa software yang akan kita gunakan. Tetapi nanti pengumpulan untuk penugasan modul 6 ini
Word. Nah, yang pertama yang harus teman-teman praktikkan buat yaitu mapping proses produksi dengan streamline diagram. Ini bisa teman-teman buat di Excel, di Canva, atau di Draw.io, itu terserah. Ini contohnya proses produksi untuk Ragu Mini. Nah, tapi tidak jauh berbeda dengan Spring Caliper. Di sini bisa dimulai dari departemen. Ini departemen-departemennya dari supplier sampai ke gudang, receiving, ini produksi, lalu bisa sampai ke pelanggan. Nah, bisa juga teman-teman tambahkan misalkan sampai ke toko, ke reseller, atau sampai ke mana gitu atau bisa ya gitu. Nah di sini supplier itu mengirim bahan baku. Nah bahan baku lalu kemudian proses selanjutnya itu di gudang setelah ada bahan baku itu gudang kan menerima bahan baku dari supplier lalu bahan bakunya disimpan dan selanjutnya sampai ke departemen produksi ini ngapain prosesnya. Lalu di sini ada decision. Nah setelah ini diperiksa di quality control apakah ini lulus untuk kualitasnya sampai ke proses terakhir. Lalu di sini disertakan linknya jika membuatnya di Draw.io, disertakan link Draw.io-nya atau di Canva, disertakan juga link Canva-nya. Selanjutnya buat deskripsi penjelasannya. Jadi apa sih maksud mapping proses produksi yang teman-teman buat tuh maksudnya kayak gimana dibuat deskripsinya. Selanjutnya penugasan kedua yaitu identifikasi waste dengan metode egg waste ya teman-teman karena sekarang udah bertambah jadi 8 pemborosan. Nah sebelum masuk ke intinya teman-teman buatkan dulu pengantar. Lalu dibuat tabel ini nggak pakai software, di input biasa aja manual, dibuat seven waste-nya. Jadi di sini ada nomor, jenis waste-nya apa, lalu uraian waste-nya apa, dan rekomendasi perbaikannya seperti apa. Nah ini untuk jenis waste-nya kan ada 8, bisa dilihat di materi untuk penjelasannya. Lalu ini untuk identifikasi sifatnya memprediksi. Misalkan dari praktikum sebelumnya itu teman-teman udah pernah ke CV atau di tempat KP teman-teman. Jadi ini bisa diidentifikasi. Ini jika overproduction, maksudnya overproduction yang terjadi di tempat KP teman-teman itu apa sih waste-nya yang terjadi. Lalu rekomendasi perbaikannya dibuatkan. Ini harus 8 yang sesuai dengan materi yang udah dijelasin. Selanjutnya ada analisis dengan OEE. Nanti untuk datanya itu akan diberikan oleh asisten praktikum. Tapi harus teman-teman hitung juga. Misalkan untuk menghitung OEE itu kan kita perlu menghitung terlebih dahulu dari availability, performance, dan quality-nya gitu. Jadi hitung dulu. Nanti ini untuk data bulannya, sama operation time, jam kerjanya juga dikasih. Ini datanya setiap orang setiap praktikan bakal beda-beda nantinya. Sini juga udah ada rumusnya. Nanti teman-teman hitung. Nah, teman-teman bisa hitung ininya di Excel atau dimanapun terserah mau hitung manual juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya ini dimasukkan ke dalam Word hasil perhitungannya. Lalu selanjutnya quality. Nah, lalu kemudian kita hitung OE-nya setelah semua tadi dihitung dari mulai availability, performance, sama quality, baru kita hitung OE-nya. Dengan rumusnya availability dikali performance dikali dengan quality. Lalu dibuat perbandingan standar internasionalnya. Nah, standar internasional untuk OEE ini ada di Lean Six Enterprise World Class. Jadi ada standarnya sendiri untuk availability-nya berapa persen sampai ini hasil OEE yang udah teman-teman hitung. Nah, nanti dibandingkan, dibuat perbandingannya dan dibuat deskripsi penjelasannya. Kenapa bisa segini? Apakah ini melebihi dari standar world class atau malah kurang? Ini dibuatkan deskripsinya. Teman-teman tinggal buat aja di Excel biar cepat gitu. Ini rumusnya sesuai dengan yang di Word. Lalu penugasan selanjutnya itu simulasi line balancing dengan metode RPW dengan bantuan software POM-QM. Nah, ini nanti teman-teman hitung, nanti akan saya simulasikan. Nah, datanya nanti teman-teman masukin ke dalam Word. Nah, ini data awalnya yang teman-teman harus input ke dalam POM-QM. Lalu ini hasilnya nanti, hasil dari running dimasukkan. Sesuai dengan ini kalau di sini disuruh masukin grafik, berarti grafiknya dimasukin. Kalau di sini disuruh masukin heuristic resultnya, nanti heuristic resultnya harus dimasukin. Lalu dibuat deskripsi penjelasannya. Ini form QM tinggal dibuka, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini close saja. Lalu kita ke modul, pilih assembly line balancing, lalu new. Di sini terserah penamaannya apa, misalkan penugasan keempat, modul penugasan keempat, modul 6. Nah, di sini ada number of task itu diambil dari OPC, dari data OPC. Kita buka.
opisinya. Nah, ini kan untuk line balancing. Jadi yang digunakan itu adalah gabungan sampai pemeriksaan. Misalkan di opisinya teman-teman setiap prosesnya itu di sini ada pemeriksaan, di sini ada inspection, 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 di sini di setiap akhirnya itu ada inspection, berarti harus dimasukkan. Kalau ada 10 inspection dan 4 gabungan berarti totalnya ada 14 kan. Nah, teksnya 14. Kalau di sini contohnya misalkan di pembuatan Ragu Mini ini ada 6 tas karena ini gabungannya ada 5 dan inspeksinya ada 1. Jadi 6 kan. Nah, bisa dimasukkan sini 6 6 tas, terus ininya angka 1, 2, 3, lalu ini menit. Karena di opisi yang udah dibuat, ini waktunya dalam menit ya teman-teman. Ingat, opisi yang kita buat itu waktunya dalam menit. Kalau ada yang detik, diubah ke menit. Terus oke. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan tadi udah diklik oke, ternyata kurang. Ini harusnya ada 8. Ini bisa di insert atau delete row gitu, ditambahin atau dikurangin row-nya. Jadi bisa diedit lagi. Kan tadi ada gabungan 1 sampai 5 kan. Ini kita bisa isi G1, ini G2, lalu selanjutnya G3 gitu sampai I1. Nah, biar cepat kita ke data yang udah diisi. Nih, di sini kita akan gabungkan ini sama si. Nah, menitnya ini diambil dari menit opisi ini, teman-teman. Misalkan gabungan 1, ini kan 3 menit. Nih, gabungan 2, 5 menit. Nah, untuk urutannya ini, urutan ini, itu urutannya ke samping. Misalkan ini kan G1, di bawahnya G3. Jadi ini G1, ini ke samping dulu, G3. Nah, ke samping lagi nggak ada kan, jadi G1, G3. Lalu baru ke bawahnya G1, ini G2, lalu ke samping lagi ada nggak G4. Jadi abis G2 itu G4, baru setelahnya ke bawah lagi G5, dan yang paling terakhir itu I1 gitu. Jadi urutannya begitu ya teman-teman, ke samping. Bukan berurutan kayak G1, G2, G3, G4, G5 gitu. Nah, tapi sesuai dengan opisinya teman-teman. Nah, ini ada predecessor. Predecessor ini adalah proses di atasnya. Nah, kan ini G1 kan kosong ya, karena di atasnya G1 ini nggak ada inspection, nggak ada gabungan apapun lagi. Nah, di sini di atasnya G2. G2, nah di atasnya kan ada G1, nah dimasukin di sini G1, nah di atas G4, kita geser di atasnya G4 ada G3, ini dimasukin G3 gitu. Jadi kalau di atasnya nggak ada tas gabungan atau inspection itu dikosongin, tapi kalau ada di input. Kayak ini kan G5 di atasnya ada G2 dan G4. Ini G5, nah di atasnya ada G2 dan di atasnya ke sini ada G4. Setelah semua data dari OPC udah dimasukin, kita pilih ini metodenya karena kita pakai RPW atau Rank Positional Weight. Nah, jadi kita pilih ini banyak metode-metodenya mau pakai apa. Nah, kita pilih pakai RPW. Tuh. Lalu di sini kita cycle time-nya bisa pilih pakai given atau computed. Nah, untuk di praktikum ini kita menggunakan given dengan cycle time-nya diisi 5 menit. Nah, ini untuk task time-nya kita menggunakan menit. Ini ada dari detik, ada hari. Karena OPC-nya kita menit, jadi satuannya menggunakan menit. Udah semuanya diisi, kita langsung solve. Ini klik solution. Nah, ini langsung keluar untuk hasilnya. Ada 3 hasil nih teman-teman. Ada assembly line balancing result, ada summary of heuristic result, sama grafiknya. Kalau ada yang salah-salah, kita bisa edit lagi, diedit data awalnya, nanti screenshot dimasukin ke Word. Lalu ini untuk 3 outputnya juga dimasukin, tiga-tiganya. Lalu ada summary of heuristicnya, ini. Lalu ada grafiknya. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit hasil dari assembly line balancing-nya. Nah, ini ada stasiun ini dari stasiun 1, 2, dan sampai stasiun kelima. Nah, ini maksudnya task itu yang dikerjakan misalkan dari gabungan satu, dari gabungan satu. Nah, lalu di sini ready task-nya setelah gabungan satu ini ada apa aja yang harus dikerjakan. Nah, ada G3, G2, dan seterusnya. Nah, tapi waktu terbesarnya itu ada di G3 nih. Maka G3 yang dikerjakan selanjutnya. Nah, maka di sini G3. Nah, nanti G3 yang siap dikerjakan setelah G3 ini ada apa aja? Ada G2 sama G4. Tapi waktu terbesarnya ini ada, kan ini 12 sama 9 ya. Nah, waktu terbesarnya ada di 12, maka yang dikerjakan selanjutnya G2. Kalau ada summary statistiknya, untuk cycle time-nya itu yang tadi kita masukkan, itu 5 menit. Terus ada actual of station. Nah, ini aktual stasiunnya ada 5. Lalu time allocation-nya itu didapat dari cycle time dikali station. Didapatnya 25 menit per cycle-nya. Ada time needed. Time needed ini didapetin dari penjumlahan waktu stasiunnya ini. Waktu stasiun, waktu tasnya ini
dijumlahkan, didapat 19 menit. Lalu ada idle time-nya itu didapat dari allocation dikurangi needed. Ya, allocation didapat. Nah, lalu ada idle time-nya ini dapat dari allocation dikurangi needed. Di 25 dikurangi 19 dapat 6 menit. Nah, nanti tadi hasil-hasilnya itu dimasukin ke ini yang tadi udah dijelaskan ya. Nah, nanti ini ada better balance. Itu sebenarnya kan tadi yang keluar hanya tiga ya, assembly balancing, heuristic, sama grafiknya. Nah, nanti kalau misalkan hasilnya teman-teman ada better balance itu di rekomendasi yang lebih baik. Nah, nanti ini di screenshot dimasukin ke bagian ini yang B. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa dikosongin aja. Selanjutnya kita ke penugasan yang terakhir, penugasan kelima, membuat fishbone diagram. Kita menggunakan bantuan software dari Minitab. Ini terserah teman-teman, analisisnya bagaimana, kasusnya mau apa. Misalkan produk spring caliper cacat. Nah, ini udah dibuka Minitabnya. Ini diisi dengan kategori-kategorinya, misalkan man, terus mesin, terus material. Di Minitab ini kategorinya ada 6. Tapi kalau teman-teman nggak ada lagi analisis yang lain, seminimal mungkin ini diisi 4. Di 4 ini diisi dan untuk per masing-masing permasalahannya ini minimal 1 keisi gitu. Misalkan manusianya kurang fokus gitu, atau kurang makan. Mesinnya kenapa? Mesin mesinnya udah tua, mesinnya tua. Materialnya kenapa nih? Materialnya kualitas kurang. Ini teman-teman buat, misalkan kita pakai data yang udah ada. Nah, lalu kita ke start, quality tools, lalu cause and effect diagram ini. Nah, ini kan kosong. Kita pencet 2 kali untuk keisi ini. Kalau misalkan ininya eh, di laptopnya teman-teman, ini label di sini enggak sama kayak kayak gini, kayak yang kasus ini. Nah, ini tinggal disamain, tinggal diketik aja gitu. Lalu ini apa efeknya? Jadi analisis-analisis ini akan menyebabkan efeknya apa, berdampak apa gitu. Apakah produk ragum cacat atau produk spring caliper apa mahal atau apa terserah ini diisi. Teman-teman analisisnya bagaimana? Ini judul diagramnya. Terus udah terisi semua, kita klik oke. Nah, ini fishbone diagramnya. Jadi ini yang harus teman-teman masukin ke penugasan, di screenshot aja. Saya bilang seminimal mungkin diisi 4 gitu. Ini nggak ada nih misalkan cuman keisi 4 doang. Kita lihat itu Susan Effect. Kita klik oke. Nah, kalau di Minitab itu harus 6. Nah, ini ada tulang yang kosong. Kalau misalkan teman-teman isinya cuma 4 doang. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan kita ke statistik lagi, quality tools, cause and effect. Nah, ini kita bisa checklist yang ini nih. Di do not display empty branch di checklist. Lalu oke. Nah, nanti akan menyesuaikan tulang-tulangnya. Jadi ada 4 yang tadi tulang kelima dan keenamnya itu nggak muncul. Nah, ini bisa di save as nih, save grafik. Nah, ini bisa dipilih, bisa PNG, JPG, atau terserah teman-teman maunya pakai apa nih. Misalkan ini PNG high color biar bagus. Dan ini otomatis disimpan di galeri atau teman-teman screenshot aja. Dan nanti dimasukin ke dalam laporan.